wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam budaya, salam sejahtera, salam kebajikan, dan jangan lupa salam sewati bagi seluruh pulau sewati dimanapun berada. Pertama-tama saya doakan semoga kalian semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberi kenikmatan jasmani rohani, diberi banyak rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manunggale kawula Gusti. Jadi manunggale kawula Gusti itu hanyalah suatu istilah atau kiasan dari leluhur kita, terutama orang Jawa ya. Jadi kalau ajaran Jawa itu banyak kata-kata rahasia di dalam rahasia. Mungkin rekan-rekan di rumah juga sudah banyak yang ngerti ya tentang manunggale kawula Gusti ya. Cuma kali ini saya akan membahas lagi dengan apa yang saya ketahui ya, karena ada beberapa rekan yang chat saya, Bang, manunggale kawula Gusti itu apa sih Bang? Coba dijabarkan ya. Dan sebelumnya saya minta maaf bila saya salah dalam menyampaikan atau dalam salah kata, tutur berbicara. Saya minta maaf sebelumnya, karena saya manusia biasa, tidak luput dari suatu kesalahan dan kebodohan. Jadi sebelum kita membahas manunggale kawula Gusti, kita bahas dulu tentang leluhur kita, yaitu orang Jawa. Jadi orang Jawa itu selalu berpedoman sama kitab ya. Tapi kitabnya orang Jawa sampai sekarang itu ya entah kemana kita gak ngerti ya, kitab yang tertulis ya. Tapi yang saya tahu orang Jawa yang dibilang suatu kitab itu suatu kiasan. Artinya apa? Ditoto kabeh lalu ditatap. Artinya kita tata semuanya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kalau udah tertata, mari kita tatap. Di mana kita menatap? Yaitu sejengkal tangan kita. Di mana ya? Ya, sini ya. Kita tetap sejengkal tangan kita, yaitu di sini, di dalam hati ya. Makanya kitabnya orang Jawa tuh ada di dalam hati. Kitab yang tidak ditulis tapi bisa kita baca dan bisa kita rasa. Karena orang Jawa meyakini kitabnya di dalam hati, makanya dibilang bagus hati. Setelah menjadi kiasan bagus hati, menyambunglah ke Gusti. Gusti itu artinya bagus hati ya. Jadi Gusti itu bagus hati. Itu nggih nyarican sadelenge sambil santai nggih. Rokorin kali kopi kesan agak santai. Leh nggih monggo sedang ngobrolin. Ngopi iki nggih termasuk salah satu menyukuri nikmat dari Sang Pencipta.
Gusti itu bersemayam dalam hati kita. Makanya bisa diartikan manunggale kawula Gusti, karena Gusti Allah itu ada dalam diri kita, yaitu ada di hati kita, ya. Jadi kita juga sebagian dari ayatnya Gusti Allah, ya, seperti itu. Nah, terus apa bang penjabarannya? Ya, jadi gini, kita gambarkan suatu masjid atau musola, ya. Orang Muslim selalu meyakini bahwa masjid ataupun musola itu adalah tempatnya Tuhan atau tempatnya Allah, ya. Ya. Kita lihat masjid ataupun musola begitu kotor, dibersihin nggak? Ya, dibersihin, dipel, ya, dikasih pewangian supaya nggak berbau yang nggak enak. Nah, ada yang najis juga lagi dibersihkan supaya masjidnya itu terlepas dari hal-hal yang najis. Karena apa? Karena kita anggap bahwa masjid itu adalah rumah Tuhan, seperti itu, ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke manunggale kawula Gusti. Kalau kita merasa Gusti Allah, Tuhan yang Maha Esa, ada di dalam hati kita, ya, kita pikir udah layak belum, ya, Gusti itu ada dalam hati kita, seperti itu. Nah, supaya Gusti Allah itu layak dalam hati kita, makanya hati kita bila kotor kita sapuin, kita bersihin, ya. Ada najisnya kita pel, kita buang, ya. Sehingga hati kita bersih dari suatu kotoran pikiran dan yang lainnya, sehingga layak, ya, Tuhan yang Maha Esa itu bersemayam dalam hati kita. Nah, seperti ngoten, ya. Jadi seperti ini, ya. Kita contoh, ya, amarah itu suatu kotoran dalam hati kita, ya. Lalu kita singkirkan pelan-pelan, sedikit demi sedikit kita kurangi, ya, amarah kita. Karena apa? Allah itu tempatnya welas kasih sayang. Allah tempatnya mencintai, seperti itu, ya. Nah, sekarang kalau kita pikir, orang marah itu sesungguhnya tidak bahagia, ya. Kalau ada orang bilang marah bahagia, saya pastikan orang itu munafik, ya. Lalu apa? Kalau suatu amarah tidak bisa kita bikin bahagia, kenapa kita nggak berusaha untuk membuangnya pelan-pelan, dikit demi sedikit, gitu, ya. Terus lagi iri, dengki, itu juga termasuk kotoran hati, ya. Padahal iri, dengki itu tidak membuat orang bahagia, ya. Coba kita renungkan, kita resapi di saat kita marah, di saat kita iri, dengki, apakah hati kita bahagia, ya? Kalau pribadi saya nggak bahagia. Mungkin rekan-rekan yang lain juga sama umumnya. Nah, kalau amarah, iri, dengki membuat kita nggak bahagia, lantas kenapa kita nggak berusaha untuk menyingkirkan semuanya itu, gitu loh. Sehingga, ya kan, hati kita bersih, sehingga Allah tuh layak bersemayam dalam tempat yang suci, dalam hati kita, ya, yang adaannya welas kasih sayang, berposiro, menghargai sesama ciptaan Allah, ya. Sehingga apa? Akan terjadi kerukunan, ya, tanpa memandang suatu perbedaan, akan menimbulkan suatu kedamaian, ya. Kedamaian diri kita, kedamaian tetangga, orang lain, bahkan menciptakan suatu kedamaian dalam negeri kita yang tercinta ini. Nah, makanya itulah orang Jawa tuh
menyebutnya, ini sebagian nggak semuanya, saya garis bawahi sebagian nggak semuanya, mengartikan manunggale kawula Gusti. Jadi Gusti itu manunggal bersama diri kita, bersemayam dalam diri kita. Bila kita paham tadi ya, yang sudah saya jelaskan di depan itu tadi, mungkin seperti itu ya rekan-rekannya. Mungkin kalau rekan-rekan di rumah yang lebih paham lagi ya silakan disampaikan dalam komentar saya supaya bisa menjadi pemasukan pemahaman pembelajaran kebodohan saya ini. Mungkin kita sambung di lain kesempatan bagi rekan-rekan yang ingin request menjabarkan suatu budaya atau dunia supernatural, silakan tulis di kolom komentar ya. Semoga obrolan kali ini bermanfaat buat kita semuanya, menambah wawasan dalam diri kita. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menjaga jiwa kalian, hati kalian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kerahmatan, nikmat hati, nikmat jiwa, nikmat raga, akan memberikan kemudahan dalam rekan-rekan untuk berjuang mencari nafkah rezeki. Kita sambung lagi di video berikutnya. Sekali lagi saya minta maaf bila ada salah kata, ada ucapan yang kurang berkenan pada kalian semuanya. Saya sudah sampaikan tadi awal, saya manusia biasa, tidak luput dari suatu kesalahan dan kebodohan, dan saya sangat jauh dari namanya kata sempurna. Rahayu, 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 salam budaya, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Assalamualaikum